Dampak positif. Yang pertama itu terbukanya pasar internasional. Pernahkah Anda melihat iklan ini? Belanja, Tokopedia saja. bebas ongkir, Tokopedia saja. buka Tokopedia setiap hari. Atau yang ini. Mereka merupakan dampak positif dari iptek, yaitu terbukanya pasar internasional seperti barang-barang online. Dampak positifnya itu konsumen itu lebih cepat memesan barang, terus murah, dan transaksi juga bisa dilakukan tuh di mana saja dan kapan saja. Dan produsen juga bisa memasarkan langsung produknya hanya lewat aplikasi tanpa biaya sewa tempat. Dampak positif yang kedua, yang itu investasi atau meningkatnya investasi asing sehingga membuka lowongan kerja. Kita bisa lihat di sini ada kumpulan PT-PT. Yang ini adalah PT-PT di Batam. Ada PT Sineder. Terus ada PT apa lagi nih? Satu lagi nih. Pokoknya ada PT-PT banyak. Terus kita juga pernah kan kita lihat nih tetangga-tetangga kita pakai baju PT atau kakak kita pakai baju PT. Ya, PT itu milik asing. Jadi mereka menanamkan modal di sini sehingga membuka lowongan kerja. Restoran KFC yang merupakan restoran yang paling populer di Indonesia. Nah, jadi restoran ini juga membuka lowongan pekerjaan dan kita juga bisa menikmati KFC. Kita juga bisa mendapatkan pekerjaan dari situ. Yang ketiga, itu adalah dampak positif ya. Meningkatnya kesempatan kerja. Jadi kerja itu nggak harus kita datang interview, nggak. Ada juga kerja yang online. Jadi contohnya itu usaha-usaha jasa yang online itu yang mendapatkan nama itu adalah Gojek. Jadi Gojek ini membuka lapangan pekerjaan dan lowongan pekerjaan, terus memudahkan konsumennya pergi kemana-mana dengan aman. Kita lebih sering naik Grab atau Gojek, sehingga itu memudahkan kita tinggal pesan melalui aplikasi, mereka siap mengantarkan kita kemana saja. Dampak negatifnya, yang pertama, banyaknya usaha-usaha dagang yang tutup karena tidak tahu cara pemasaran online. Jadi usaha-usaha dagang yang non-online itu pada tutup karena semua orang itu lebih memilih barang-barang online. Karena perdagangan bebas, produk-produk impor semakin merajai pasar di industri dalam negeri, sehingga produk-produk impor lebih dominan dibandingkan produk-produk dalam negeri yang menyebabkan usaha-usaha dalam negeri kalah saing. Yang ketiga, banyaknya investasi asing yang merajai pasar. Hal ini membuat industri kecil dalam negeri harus bersaing dengan industri asing yang bermodal besar, sehingga terkadang industri kecil harus rela untuk gulung tikar ataupun tutup. Contohnya saja KFC. KFC merupakan industri atau investasi asing yang berasal dari Amerika yang telah merajai pasar dunia restoran ayam. Marilah kita bandingkan dengan restoran ayam yang kecil di pinggir jalan Genta ini. Lihat, kita bisa melihat perbedaannya. Restoran ayam KFC sudah memiliki nama besar dan sangat dicari oleh khalayak umum, dan orang Indonesia sangat lebih eksis kalau berfoto atau mengunjungi KFC daripada industri ayam kecil yang berada di pinggir jalan. Kalah bersaingnya orang-orang yang gaptek. Contohnya itu ojek pengkolan yang harus bersaing dengan Gojek. Gojek tentunya memiliki banyak akses untuk menarik penumpang, sedangkan ojek pengkolan harus menerima keadaan dan siap bersaing dengan Gojek. Yang pertama, mengikuti pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan. Karena kita masuk ke arah modernisasi di mana iptek yang menguasai, sebaiknya calon penjual atau kita produsen harusnya mengetahui marketing pasar online ataupun pasar non-online agar kita dapat menguasai pasar. Banyak dari pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan yang mengajarkan bagaimana caranya bermarketing dengan online. Juga memasukkan atau memasarkan produk-produk di dalam lembaga-lembaga ekonomi yang terpercaya. Contohnya itu
kita itu memasukkan produk kita itu ke Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif agar usaha kita itu bisa maju dan mendapatkan nama. Bekraf didirikan tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Tugas Bekraf adalah pertama, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang ekonomi. Yang kedua, pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi. Jadi, apabila Anda memiliki usaha-usaha kreatif atau produk-produk kreatif, Anda bisa memasukkannya ke Bekraf. Dan juga ada KOC, garapan dari Bapak Sandiaga Uno, yang sekarang sudah memiliki OKOC Mart sendiri. Di dalam OKOC, Anda akan diajarkan yang pertama itu cara memarketing pasar, yang kedua cara menarik konsumen, yang ketiga cara mengelola suatu usaha dan cara menciptakan usaha yang kreatif. Jadi apabila Anda berkenan untuk memulai usaha, mungkin Anda bisa melatih diri di OKOC ini. Yang kedua, meminimalisasi penggunaan barang impor dan memperkuat ekspor. Indonesia tahun ini sangat tinggi dengan angka impor akibat dari aplikasi belanja online. Jadi, kita harus lebih meningkatkan mutu dan produksi dan meningkatkan kualitas agar barang kita itu laku di pasaran internasional. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih mencintai produk dalam negeri dan memperkuat posisi perdagangan Indonesia di kancah internasional.